Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Hampir 2 tahun pandemi COVID berlalu. Hampir semua sektor terkena dampaknya. Ekonomi, pariwisata, sosial, bahkan pendidikan pun dialihkan menjadi PJJ. Murid pun menjadi jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lebih sering berhadapan dengan komputer, laptop, gadget, dan setumpuk tugas dari guru. Belum lagi tugas rumah membantu orang tua. Bahkan banyak anak-anak yang membantu orang tua mereka bekerja untuk membantu kondisi ekonomi mereka. Kondisi ini membuat sebagian besar remaja di Indonesia khususnya membuat mental mereka menjadi tertekan. Terlebih jika tidak ada support dari keluarga dan teman dekat mereka. Karena banyak anak yang tertekan, maka dari itu sebagian besar dari mereka mengalami gangguan mental. Gangguan mental adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia mengalami gangguan mental. Setiap 1 dari 4 orang mengalami gangguan mental atau perilaku. Namun, tentu saja tingkatan gangguan mental setiap orang berbeda-beda. Tergantung dari faktor genetik, karakteristik dan kepribadian, seberapa besar tekanan, dan faktor lain tentunya. Gangguan kesehatan mental ini disebut dengan mental illness. Mental illness adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui diri kita sendiri atau bahkan orang lain mengidap gangguan kesehatan mental atau mental illness? Orang bisa dikatakan mengalami mental illness apabila telah didiagnosis oleh psikolog atau ahlinya. Kita tidak bisa sembarangan mendiagnosis diri sendiri atau orang lain karena hanya akan memberatkan pikiran kita. Sebagai pengetahuan dan antisipasi, orang bisa dikatakan mengalami mental illness apabila 1. Sering merasa sedih. Orang yang mengalami mental illness sering mengalami kesedihan karena emosi atau suasana hati yang tidak seimbang. Yang kedua, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Hal ini terjadi karena salah satu faktor yaitu faktor biologis seperti kekurangan gizi tertentu. Seperti menarik diri dari lingkungan sosial karena ada trauma sosial. Yang keempat adalah ketakutan atau kekhawatiran dan perasaan bersalah yang menghantui. Ciri lain seperti 1. Mengalami gangguan makan dan gangguan tidur. 2. Kelelahan yang signifikan sehingga dapat menyebabkan stres. 3. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan narkoba. 4. Bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan benda tajam. Jenis mental illness. Jenis mental illness yang pertama adalah depresi. Depresi merupakan jenis mental illness yang sering terjadi. Depresi diklasifikasikan sebagai perubahan mood yang menyebabkan pengidapnya mengalami perasaan sedih, perasaan kehilangan, dan kemarahan yang berlarut-larut. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami ketakutan saat berhadapan dengan objek atau merasa terancam saat kondisi tertentu. Yang ketiga adalah gangguan stres pasca trauma. Gangguan yang terjadi setelah pengidapnya mengalami peristiwa yang traumatis. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami stres, trauma, bahkan setelah peristiwa tersebut berakhir lama. Yang keempat adalah gangguan bipolar. Gangguan ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami emosi yang drastis dari sangat mania menjadi sangat depresif. Yang kelima adalah depresi mayor. Seseorang bisa dikatakan mengidap depresi mayor apabila memiliki gejala seperti suasana hati yang murung dan suram, serta kehilangan minat terhadap hobi atau aktivitas tertentu. Teman-teman, bagaimana sih cara mengatasi mental illness itu? Cara mengatasi mental illness yang pertama adalah dengan self-healing. Self-healing bisa dilakukan dengan melakukan hobi atau sesuatu yang disukai di waktu yang tenggang atau di waktu yang longgar. Yang kedua adalah dengan self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme kalian. Yang ketiga adalah kenali diri sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa tahu hobi kita, minat kita terhadap sesuatu yang kita sukai. Yang keempat adalah dengan datang ke psikolog atau ahlinya. Kita bisa menceritakan
Permasalahan yang kita alami kepada ahlinya sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang tepat. Yang kelima adalah sharing dengan teman. Dengan sharing dengan teman, kita bisa meluapkan masalah kita sehingga hati dan pikiran kita menjadi lebih lega. Sekian materi PRS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.